Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah roh duniawi harus diuji karena tidak semuanya bisa dipercaya. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Dalam perikop hari ini, Rasul Yohanes mengingatkan kita akan pentingnya menguji roh untuk memastikan bahwa kita tidak disesatkan oleh ajaran palsu. Dia menulis, "Saudara-saudaraku, jangan percaya setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu untuk melihat apakah mereka berasal dari Tuhan, karena banyak nabi palsu telah pergi ke dunia." Di dunia kita saat ini, ada banyak sekali suara yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita dan mengklaim memiliki kebenaran. Dari pemimpin agama hingga tokoh politik hingga influencer media sosial, sulit untuk mengetahui siapa yang harus dipercaya dan apa yang harus dipercaya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita telah diberi kemampuan untuk menguji roh dan membedakan apa yang benar-benar dari Tuhan. Jadi bagaimana kita menguji roh? Rasul Yohanes memberi kita beberapa indikator kunci untuk digunakan. Pertama dan terpenting, dia berkata bahwa kita harus menguji roh untuk melihat apakah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini adalah rujukan yang jelas pada doktrin inkarnasi, yang mengajarkan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Siapapun yang menyangkal doktrin esensial ini bukanlah berasal dari Tuhan. Indikator lain yang Yohanes berikan kepada kita adalah bahwa mereka yang berasal dari Allah akan mendengarkan ajaran para rasul. Artinya kita harus mencari ajaran yang sejalan dengan kebenaran yang telah diturunkan kepada kita melalui ajaran para rasul dalam Perjanjian Baru. Indikator kunci lain yang Yohanes berikan kepada kita adalah bahwa mereka yang berasal dari Allah akan saling mengasihi. Nabi palsu dan ajaran palsu sering menyebabkan perpecahan dan permusuhan di antara umat Allah. Tetapi mereka yang benar-benar berasal dari Allah akan meningkatkan persatuan dan kasih di antara orang-orang beriman. Sekarang, penting untuk dicatat bahwa menguji roh bukanlah tugas yang mudah. Itu membutuhkan kearifan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Kita harus rela mengesampingkan bias dan prasangka kita sendiri, dan terbuka untuk pimpinan Roh Kudus.
Dan ketika kita menguji roh, kita harus siap menerima kemungkinan bahwa kita mungkin salah. Penting juga untuk diingat, bahwa menguji roh bukan hanya tugas sendiri-sendiri, tetapi juga dimaksudkan untuk dilakukan dalam komunitas orang percaya. Tubuh Kristus dimaksudkan untuk berfungsi sebagai kolektif, dengan masing-masing anggota menggunakan karunia dan kemampuan mereka untuk membangun dan mendorong satu sama lain. Dengan berbagi wawasan dan pemahaman kita satu sama lain, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa yang benar dan apa yang salah. Selain menguji semangat dalam komunitas, penting juga untuk berpijak pada firman Tuhan. Alkitab adalah otoritas dan panduan utama kita untuk memahami kebenaran dan kepalsuan. Dengan mempelajari kitab suci, menghafalnya dan merenungkannya, kita dapat membedakan dengan lebih baik mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Pada akhirnya, menguji roh bukanlah tugas satu kali, melainkan perjalanan seumur hidup. Saat kita terus bertumbuh dalam iman dan pemahaman kita akan kebenaran, kita harus waspada dalam menguji roh dan berpegang teguh pada apa yang benar. Marilah kita didorong untuk mengetahui bahwa kita telah diberi kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan berpegang teguh pada kebenaran Injil. Marilah kita setia menguji roh, dan berpegang teguh pada kebenaran, dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Apa pesan Tuhan untuk kita? Bagian ini memperingatkan kita tentang kehadiran nabi palsu dan ajaran palsu di dunia, dan mendorong kita untuk membedakan, dan berhati-hati, ketika menerima sesuatu sebagai kebenaran. Ini mengingatkan kita bahwa, tidak semua yang mengaku berasal dari Tuhan, sebenarnya berasal dari Dia, dan bahwa kita harus menguji roh untuk memastikan bahwa mereka berasal dari Tuhan. Lebih lanjut, perikop tersebut menekankan bahwa kasih adalah aspek kunci dari hubungan kita dengan Tuhan, dan merupakan indikator apakah sesuatu berasal dari Tuhan atau tidak. Kasih adalah bukti mengenal Allah dan dilahirkan dari Allah. Cinta kasih adalah cara untuk membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan, karena segala sesuatu yang bukan dari kasih, bukan dari Tuhan. Singkatnya, inti pesan Tuhan melalui 1 Yohanes 4, ayat 1 sampai ayat 6, adalah pentingnya membedakan dan menguji roh, dan ajaran yang kita jumpai, untuk memastikan bahwa itu berasal dari Tuhan. Itu juga menekankan pentingnya kasih, sebagai aspek kunci dari hubungan kita dengan Tuhan, dan indikator dari apa yang berasal darinya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus berusaha untuk memiliki dan mengembangkan roh yang dapat membedakan, sehingga kita dapat mengenali dan menolak ajaran dan roh palsu. Kita harus berhati-hati agar tidak tertipu oleh hal-hal yang mengaku berasal dari Allah padahal sebenarnya tidak. Kita harus menguji setiap roh untuk melihat apakah mereka berasal dari Tuhan atau bukan. Kita dapat melakukannya dengan membandingkannya dengan ajaran Alkitab, dan dengan mendengarkan pimpinan Roh Kudus. Kita harus berusaha untuk mengasihi orang lain sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Ini berarti menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri, dan memperlakukan orang lain dengan kebaikan, kasih sayang, dan pengampunan. Kita harus berusaha untuk mematuhi perintah Tuhan seperti yang digariskan dalam Alkitab. Ini berarti menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan, dan mengikuti ajaran-ajarannya. Kita harus berusaha untuk tinggal di dalam Tuhan, dengan meluangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab,
dan dengan berusaha untuk memahami dan menaati kehendak-Nya. Kita harus berusaha untuk memantulkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, dengan menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dan damai sejahtera Tuhan, dan dengan melayani sesama dalam nama Yesus. Ringkasnya, berdasarkan 1 Yohanes 4, ayat 1 sampai ayat 6, kita harus menerapkan kearifan, menguji roh, mengasihi sesama, menaati perintah Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Praktik-praktik ini akan membantu kita memastikan bahwa kita mengikuti ajaran Tuhan dan tidak tertipu oleh roh dan ajaran palsu. Dan juga akan membantu kita untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, dan untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kehidupan kekal yang telah kita terima. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan hari ini dengan hati terbuka, berusaha untuk menguji roh dan untuk membedakan kebenaran dari dusta, sebagaimana diuraikan dalam bacaan kami hari ini. Kami tahu bahwa tidak semua roh dan ajaran berasal dari Tuhan dan bahwa semua roh duniawi harus diuji, karena tidak semuanya dapat dipercaya. Kami memohon bimbingan dan kebijaksanaan Tuhan dalam membedakan roh dan ajaran sejati. Tolong kami untuk mengenali dan menolak ajaran dan roh palsu, dan berpegang teguh pada kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang menjadi cahaya bagi jalan kami dan panduan bagi langkah kami. Kami juga meminta perlindungan dan kebijaksanaan Tuhan untuk melindungi kami dari roh-roh penyesat, dan menjauhkan kami dari para nabi palsu yang ada di dunia saat ini. Kami tahu bahwa Tuhan meminta kami untuk tidak mempercayai setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu untuk melihat apakah mereka berasal dari Tuhan, karena banyak nabi palsu telah pergi ke dunia. Kami berdoa agar saat kami tinggal di dalam Tuhan dan percaya pada bimbingan Tuhan, kami akan dapat menguji roh dan membedakan kebenaran dari kebohongan, dan berpegang teguh pada kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa agar melalui tindakan kami, orang lain akan melihat kebenaran Tuhan dan tertarik kepada Tuhan. Kami mempersembahkan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.